tenggelamkan yang memusuhi aspirasi umat Islam, apalagi cenderung musyrik, apalagi pernah berseberangan dan berbenturan dengan Habib Rizik. Wah, nggak ada ceritanya. Tenggelamkan, maka kita akan memenangkan pasangan Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie sebagai pintu besar, ruang besar umat Islam untuk bergerak politik. Masyarakat Muslim di Jakarta, khususnya yang ada di sekeliling Taman Ismail Marzuki ini, menolak kedatangan si Dedi Raja Musyrik. Pihak istana kembali meminjam kereta kencana sebagai salah satu upacara adat sebelum melaksanakan upacara bendera. Kereta kencana ini milik budayawan asal Subang, Dedi Mulyadi. Sejumlah upacara adat atau ritual dilakukan oleh pemilik kereta kencana Ki Jagarasa Dedi Mulyadi. Halo, selamat datang di True Stories Channel. Kali ini kita akan mengupas sebuah isu panas yang sedang ramai diperbincangkan, konflik antara Dedi Mulyadi dan Alfian Tanjung. Benarkah Alfian Tanjung menyerang Dedi Mulyadi? Apa penyebab konflik ini? Apakah ini hanya sebuah perbedaan pandangan saja? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum kita ketahui ya? Simak investigasi lengkapnya dalam video ini. Sebelum kita membahas konflik ini, mari kita kenali dulu siapa sebenarnya Alfian Tanjung dan Dedi Mulyadi, bagi yang belum tahu ya. Sejak awal menjabat sebagai Bupati Purwakarta tahun 2008 hingga 2018, Dedi Mulyadi aktif mengkampanyekan pelestarian budaya Sunda mulai dari penggunaan pakaian adat hingga revitalitas seni tradisional. Namun beberapa kelompok Islam konservatif, termasuk FPI dan tokoh seperti Alfian Tanjung menganggap langkah ini sebagai bentuk skelularisasi yang dapat melemahkan identitas Islam di masyarakat. Beberapa kebijakan Dedi yang dianggap kontroversi oleh kelompok ini antara lain penguatan budaya Sunda, penggunaan ikat Sunda, wayang golek, dan ritual budaya lainnya dalam acara resmi pemerintahan, pelestarian seni tradisional, dukungan terhadap jaipong dan gamelan yang dituding oleh sebagian kelompok sebagai tidak islami, penertiban ormas radikal, sikap tegas terhadap kelompok yang melakukan sweeping atau tindakan di luar hukum termasuk FPI. Alfian Tanjung adalah salah satu tokoh Islam yang sering mengkritik berbagai kebijakan pemerintah dan tokoh-tokoh yang ia anggap bertentangan dengan prinsip Islam yang ia yakini. Dia dikenal luas karena pandangan politiknya yang tajam dan sering kontroversial. Dengan latar belakang yang berbeda ini, tidak heran jika keduanya memiliki pandangan yang bertolak belakang dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Konflik antara Dedi Mulyadi dan Alfian Tanjung tidak terjadi begitu saja. Ini adalah akumulasi yang diserangkaian perbedaan pandangan yang semakin memanas seiring berjalannya waktu. Dedi Mulyadi dikenal sebagai tokoh yang sangat mendukung budaya lokal, termasuk menghidupkan kembali tradisi Sunda yang hampir punah. Namun, bagi Alfian Tanjung dan kelompok yang berpikir serupa, beberapa tradisi yang diusung oleh Dedi Mulyadi dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Dalam beberapa ceramahnya dan pernyataan, Alfian Tanjung kerap mengkritik tokoh-tokoh yang dianggapnya berseberangan dengan Islam konservatif. Salah satu kritik keras Alfian Tanjung terhadap Dedi Mulyadi adalah mengenai kebijakannya dalam membangun budaya lokal yang dianggap bisa melunturkan nilai-nilai Islam. Puncak konflik terjadi ketika Alfian Tanjung menyebut bahwa Dedi Mulyadi berbahaya bagi umat Islam. Pernyataan ini sontak membuat publik heboh. Dedi Mulyadi yang dikenal sebagai pihak pribadi yang santun memberikan respon diplomatis, namun pengikutnya tidak tinggal diam dan membela pimpinan mereka dengan argumen yang kuat. Banyak analis politik menilai bahwa konflik ini bukan sekedar perbedaan pandangan saja, melainkan juga ada unsur politik di dalamnya. Perebutan pengaruh di Jawa Barat. Jawa Barat dikenal sebagai wilayah yang mayoritas Muslim yang sangat kuat. Dedi Mulyadi dengan kebijakan modernnya bisa dianggap sebagai ancaman bagi kelompok Islam konservatif. Alfian Tanjung yang memiliki banyak pengikut dari kalangan Islam garis keras mungkin melihat Dedi sebagai ancaman bagi pengaruhnya. Beberapa pihak menduga ada kepentingan tertentu yang membuat konflik ini semakin dibesar-besarkan. Beberapa analis
juga menyebutkan bahwa ini bisa menjadi strategi untuk menarik perhatian publik menjelang pemilu. Sejak konflik ini mencuat, media sosial dipenuhi dengan perdebatan sengit antara pendukung Deddy Mulyadi dan pengikut Alfian Tanjung. Ada yang mendukung Deddy karena dianggap sebagai pemimpin yang moderat dan nasionalis. Ada juga yang membela Alfian Tanjung karena dianggap sebagai sosok yang menjaga kemurnian Islam. Jika konflik ini terus berkembang, bukan tidak mungkin akan berpengaruh dinamika politik di Indonesia, terutama menjelang pemilu mendatangnya. Deddy Mulyadi tak tinggal diam. Dalam beberapa kesempatan, ia menjawab tuduhan tersebut dengan tenang. Katanya begini, "Saya lahir dan besar di lingkungan Islam. Saya hidup dengan nilai-nilai Islam. Tidak ada satupun kebijakan saya yang bertentangan dengan agama Islam," ujarnya dalam sebuah wawancara. Deddy juga menegaskan bahwa budaya Sunda tidak bisa dipisahkan dari Islam. Islam dan Sunda sudah menyatu sejak ratusan tahun. Kita mengenal tokoh-tokoh Islam seperti Syekh Siti Jenar, Sunan Gunung Jati, dan lainnya, yang juga membangun dakwah dengan pendekatan budaya, tambahnya ya. Namun pernyataan ini tak menghentikan serangan terhadap dirinya. Beberapa kelompok pendukung Alfian Tanjung semakin gencar menyerang di media sosial. Bahkan muncul seruan agar Deddy Mulyadi bertobat dari kebijakan-kebijakannya yang dianggap tidak berpihak pada Islam konservatif. Hingga saat ini konflik antara Deddy Mulyadi dan Alfian Tanjung masih menjadi perdebatan panas. Namun apakah ada jalan damai bagi keduanya? Sebagai masyarakat yang cinta damai, kita tentu berharap agar perdebatan pendapatan ini tidak semakin memperburuk situasi sosial di Indonesia. Kita juga berharap bahwa baik Deddy Mulyadi maupun Alfian Tanjung bisa saling memahami dan menemukan titik temu demi kepentingan yang lebih besar. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini hanya konflik sementara atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus Story Channel agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih sudah menonton.